Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang masuk kategori peserta PPG Daljab 2022. Berikut saya akan sampaikan kategori guru yang berkas administrasinya bisa disetujui dan atau ditolak permanen atau perbaikan. Ini penting dan sangat menentukan bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pendaftaran. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di hari Jumat semalam Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud sudah mengeluarkan surat terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Ini diterbitkan 4 Februari ya. Nah, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Disampaikan di sini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan seterusnya. Kemendikbudristek membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 sebagai berikut. Jadi ini adalah berkas yang harus dilengkapi oleh guru yang bersangkutan ya. Yang pertama ini data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan tanggal 30 Januari 2022. Ini sudah terlalui kemarin Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, calon peserta terdiri atas 2 kategori. Guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Lalu yang ketiga ini peserta program PLPG yang terdata pendidikan dan pelatihan profesi guru. Jadi ini adalah Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengikuti namun belum mengikuti UTN-nya 4 kali. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti UTN sampai dengan 4 kali, artinya hanya 3 kali, maka Bapak Ibu ya wajib ikut mendaftar untuk disertakan sebagai peserta PPG di tahun 2022. Lalu yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman. Ini disebutkan http://ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Ini masih barangkali masih menunggu. Yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Yang keenam, persyaratan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Ini yang akan kita lihat. Lalu persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini tahapan yang pertama yang akan Bapak Ibu lalui ya. Yang pertama, persyaratan peserta. A. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. B. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan. Lalu yang C. Memiliki NUPTK. Ini adalah syarat utamanya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NUPTK tidak akan bisa mendaftar Bapak Ibu sekalian. D. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. E. Memiliki kualifikasi akademik yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. F. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Lalu G. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai tanggal 31 Desember 2022. H. Sehat jasmani dan rohani. B. Bebas narkoba, psikotropika, dan adiktif lainnya. Lalu berkelakuan baik. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian ya perlu untuk Bapak Ibu ketahui syarat HIJ ini nanti Bapak Ibu akan lengkapi saat Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai peserta PPG Daljab. Kalau untuk pendaftaran ini belum perlu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu persyaratan administrasi yang harus Bapak Ibu lengkapi adalah hasil pindai ijazah S1 D4, boleh asli atau fotokopi. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian sudah paham. Kemudian harus ini B. Hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, boleh asli atau fotokopi legalisir dinas. Lalu C. Hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Ini dibedakan ya Bapak Ibu sekalian. Lalu SK pengangkatan 2 tahun terakhir nih bagi guru non PNS. SK tersebut dilegalisir oleh. Jadi untuk guru swasta ini diambil 2 tahun terakhir ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten
kota sebagai guru oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangan ini adalah guru P3K ya. Lalu kemudian ketua yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk guru bukan PNS di sekolah yang memiliki SK dari pemerintah daerah yang diberi kewenangan. Lalu D. Hasil pindah scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Lalu E. Hasil pindah scan fakta integritas yang ditantangani dan dibumi materai format terlampir. Nanti kita lihat fakta integritasnya. Lalu tata cara pendaftarannya disebutkan di sini. Aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui https://pendaftaran.ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi dipergunakan akun SIM PKB-nya Bapak Ibu sekalian. Ya, di sana ada nomor KG yang diberikan. Kemudian 2, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah upload hasil pindah scan ijazah. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah dan atau dinas pendidikan. Lalu 3, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi jurusan S1 atau D4. Ini penting nih Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum Bapak Ibu mendaftar nanti harus dicek dulu linearitasnya. Sebab kalau tidak linear maka Bapak Ibu otomatis tidak akan diterima. Lalu guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah. Yang kelima, ini tahapannya yang paling penting adalah LPM melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya adalah linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori. Nah, ini yang penting. A. Disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear. Ini catatan penting barangkali ya. Lalu B. Tolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh disebutkan di sini. Guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Ini bagi Bapak Ibu lulusan sarjana hukum tidak bisa ikut ya. Lalu C. Tolak perbaikan jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG yang dipilih untuk linear dengan ijazah S1 D4 tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas. Itu tidak linear sehingga jika guru tersebut ingin mengikuti PPG maka harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian sudah melewati satu tahapan ya. Nah, ini Bapak Ibu jadwalnya, pengumumannya dimulai dari 3 Februari, ya, resminya di tanggal 4 kalau kita lihat suratnya. Lalu pendaftaran dan pengiriman berkas harus Bapak Ibu lakukan mulai tanggal 10 Februari sampai 23 Februari. Perbaikan berkas 10 sampai 25 Februari, perpal oleh petugas 10 sampai 28 Februari. Pengumuman hasil administrasi pendaftaran adalah 4 Maret. Ya, di Maret itu nanti pengumumannya dan kualifikasinya nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini adalah kualifikasi untuk semua jenjang SD, SMP, SMA, kemudian SMK, masing-masing Bapak Ibu bisa sesuaikan jurusannya. Lalu setelah Bapak Ibu melampaui ini, maka kalau kita lihat tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022, tahapan pertama ini adalah 01 ini Bapak Ibu sekalian. Jika nanti Bapak Ibu lulus, dinyatakan lulus, maka masuk ke seleksi akademik. Nah, ini di 02 tahapan keduanya adalah seleksi akademik. Bapak Ibu kalau kita perhatikan kuota yang dibuka pemerintah untuk Daljab ini ada 80.000 kurang lebih ya. Maka tidak semua ya itu barangkali bisa mengikuti program PPG tahun ini. Yang berhak untuk lulus dan selanjutnya ditetapkan sebagai peserta adalah yang memenuhi kualifikasi lulus akademik. Nah, oleh karenanya 4 kualifikasi terutama profesional dan pedagogi itu menjadi kunci utama. Soal-soal pretest untuk pedagogi dan profesionalnya Bapak Ibu sekalian itu ada di playlist soal-soal PPG di channel ini. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.